Shalom. Shalom. Tanpa berasa kita sudah sampai seri 10. Kita khotbah berjilid, tapi tidak seperti Koping Ho. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, dalam nama Yesus, jangan ada yang baper ya. Karena saya tidak menunjuk pada 1, 2, 3 orang. Ini pengalaman dari suatu pelayanan. Dan ini, saya bicara ini apa yang Tuhan ajarin. Jadi, tolong. Jangan berpikir ini settingan saya. Dalam nama Yesus saya tidak pernah setting satu khotbah. Kadang apa yang saya ungkapkan di sini itu di luar apa yang saya persiapkan. Benar-benar di luar apa yang saya persiapkan. Karena apa yang akan diungkapkan di sini tentang luka batin. Saya ngelihat pengerusakan dari luka batin itu luar biasa, sangat amat luar biasa. Tapi sebelum masuk di luka batin, kita masuk di sakit hati dulu. Saya harus masuk di sakit hati karena ada banyak pertanyaan. Pak, gimana caranya saya bisa mengampuni orang lain? Saya bilang sama saudara, kalau saudara tanya bisa, saya bilang tidak. Kita tidak bakal bisa. Tapi kita cukup berkata saya mau mengampuni orang lain, dan Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhan yang memampukan kita, kita cukup berkata, ya saya mau. Karena pada dasarnya kita dikuasai oleh ego. Ego ini yang membuat kita sulit sekali untuk berdamai dengan orang lain. Saya bilang sekali lagi, terlalu banyak kamuflase di dalam persentuhan kita dengan sesama. Terlalu banyak segala sesuatu yang tidak murni, tidak benar di dalam persentuhan kita dengan sesama. Oleh sebab itu saya harus bicara ini supaya ketika saudara bersalaman atau bersentuhan satu dengan yang lain, benar-benar saudara tanpa luka, tanpa sakit dari dalam. Ini permasalahan fatal. Begitu gampang kita bersalaman dengan orang, tapi begitu sulit kita mengulurkan tangan bagi orang lain, orang yang menyakiti kita, terutama ketika dia sedang dalam masalah. Maaf saya bilang, kita harus meredam setiap ego kita. Supaya kita bisa merangkul lebih banyak orang di sekitar kita. Kalau egomu tidak diredam, tanganmu akan terulur hanya bagi mereka yang baik kepadamu. Sekali lagi, jika egomu tidak diredam, tanganmu hanya terulur bagi mereka yang merasa dirinya sekutu-sekutumu. Dan engkau akan masuk dalam satu kandang. Di kandang itu kita merasa seperti domba. Sebenarnya kita adalah serigala yang berbulu domba. Tanpa sadar, seringkali ego kita seperti gini. Kita nih masih serigala. Kita masuk ke kandang domba, kita nyakitin domba-domba yang lain. Itu salah satu bentuk luka batin. Oke, bagaimana caranya mengampuni? Ada dua. Yang pertama, saudara tidak pernah bisa mengampuni orang lain tanpa penyerahan diri.
Kalau engkau tidak menyerahkan diri dulu sama Tuhan, sorry, maaf, engkau tidak pernah bisa mengampuni orang lain. Istilahnya begini, begitu kamu datang ke hadapan Tuhan, begitu saudara datang ke hadapan Tuhan, semua atributmu harus lepas dulu. Semua atributmu harus lepas. Jabatanmu, kedudukanmu, harga dirimu, semua harus lepas. Banyak orang datang ke Tuhan merasa dia dilukai. Kenapa? Karena yang disentuh ternyata harga dirinya. Kalau saudara datang ke Tuhan dengan harga diri, Tuhan bilang, engkau datang ke aku dengan membawa satu berhala yang najis di hadapanku. Sorry, ya maaf. Banyak orang datang ke Tuhan bawa berhala. Berhala yang paling fatal itu harga diri kita sebenarnya. Jika harga dirimu tidak ditanggalkan, engkau nggak akan pernah bisa berdamai dengan siapapun juga. Ada amin? Oleh sebab itu, yang pertama engkau harus serahkan diri dulu sama Tuhan. Serahkan diri dulu sama Tuhan. Kalau engkau nggak menyerahkan diri sama Tuhan, yang kedua, engkau nggak akan menyatu dengan Tuhan. Engkau nggak pernah bisa menyatu dengan Tuhan kalau engkau nggak menyerahkan diri. Istilahnya gini, saya nih, maaf ya, saya nih misalnya, saya nih seorang superhero. Saya nih punya baju kesatria. Saya pakai baju kesatria. Saya orang-orang yang pernah menang perang. Saya punya harga diri, saya punya sekutu, punya ini, punya itu. Saya. Kalau saudara nggak datang ke Tuhan, sekali lagi, kalau saudara mau datang ke Tuhan, saudara harus tanggalkan dulu baju perang saudara itu. Pakaian-pakaian kebesaran saudara harus ditanggalkan dulu, saudara harus ganti dulu dengan pakaian perhambaan. Kalau saudara nggak ganti baju saudara, jubah saudara dengan pakaian perhambaan, engkau nggak akan bisa menyerahkan diri sama Tuhan. Amin. Kalau engkau nggak menyerahkan diri sama Tuhan, engkau nggak akan bisa menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan itu sama dengan menyerap Tuhan. Menyerap Tuhan dan menyatu juga dengan firman-Nya. Kalau engkau nggak menyatu dengan Tuhan, engkau nggak akan pernah bisa menyerap Tuhan. Istilahnya gini, botol ini, air ini, sampai kapanpun di luar, kalau saya nggak pernah ambil dia, buka tutupnya, dan saya minum, dia tetap di luar. Tapi begitu saya buka, saya minum, baru dia masuk ke dalam. Nah, begitu dia masuk ke dalam, dia akan mengubah semua jaringan-jaringan tubuh kita. Begitu kita menyerap Tuhan, kita tanggalkan siapa kita, baru kita menyerap Tuhan. Di situ baru dia mengerjakan segala sesuatu yang heran dalam hidup kita. Tanpa itu, tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Banyak orang sampai hari ini bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun pelayanan, tapi kalau engkau nggak menyerap Tuhan, sekali lagi ya, simak baik-baik.
Bertahun-tahun pelayanan, bertahun-tahun percaya Tuhan, kalau engkau nggak menyerap Tuhan, akan terlihat ketika engkau bermasalah. Akan terlihat. Semuanya itu akan jelas terlihat ketika engkau menghadapi seseorang yang menyakiti kamu, atau ketika engkau menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu. Engkau boleh ngomong, aku orang beribadah, aku orang ini, aku orang ini, aku orang ini, aku orang yang dekat banget sama Tuhan, aku ring satunya Tuhan. Saudara mau bilang terdekat sampai kayak apapun, sorry, maaf saya bilang, kalau hidupmu nggak berubah, gayamu tetap yang lama, engkau bukan orang dekat Tuhan, engkau orang jauh sama Tuhan. Dan engkau belum menyerap Tuhan, Tuhan masih di luar. Tuhan masih di luar. Jangan berpikir Tuhan sudah di dalam. Kalau engkau tahu siapa Tuhan, menyerap Tuhan, engkau akan kenal siapa Tuhan. Jika engkau kenal siapa Tuhan, jika engkau kenal siapa Tuhan, engkau akan punya kasih seperti Tuhan. Sesakit apapun yang kau alami, engkau tetap bisa mengulurkan tangan. Dan kasihmu kepada orang lain tidak pernah bisa berubah dengan apapun yang kau alami. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Istilahnya, Ignatius mau sakitin gue kayak apapun, dia mau injek-injek kepala gue, tetap gue sayang dia. Amin, lo mau injek kepala gue. Tetap kita harus mengasihi dia, walaupun kepala kita taruhannya. Ngomong gampang, terbukti ketika kita dilukai sama dia. Dan kasih saya kepada Ignatius tidak bisa dipengaruhi dengan apa yang dia buat pada saya. Sekali lagi saya bilang, kasih saya kepada Ignatius tidak terpengaruh dengan apa yang dia buat kepada saya. Kenapa? Karena saya sudah tahu apa yang Tuhan telah buat kepada saya. Saya bilang ya sama saudara ya, sorry, maaf, jangan terlalu pede dengan kerohanianmu. Jangan terlalu pede dengan kerohanianmu. Tapi biar kita dikoreksi terus. Biar kita belajar terus dan kita koreksi diri kita terus. Jangan merasa diri kita orang-orang yang hebat dan sudah berhikmat. Hanya karena engkau hafal doa Bapa kami. Hanya engkau jago berdoa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi biarlah, kalau kamu datang ke Tuhan, Tuhan, aku di manusia yang masih bejat Tuhan, tolong aku Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku perlu diubah, aku perlu diproses Tuhan. Kalau saudara nggak sampai ke tingkat itu, saudara belum menyerahkan diri sama Tuhan. Kalau saudara menyerahkan diri sama Tuhan, saudara menyatu dengan Tuhan, baru saudara menyerap Tuhan. Menyerap Tuhan artinya sifat dan karakternya ada di dalam saudara. Sekali lagi, menyerap Tuhan artinya sifat dan karakter Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Nggak bisa dong. Kita bilang kita menyerap Tuhan, kerjaan kita ngomel terus dari pagi sampai malam. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari pagi sampai malam, ngomel aja. Semua salah di hadapan kita. Waduh, kalau kayak begitu saya bilang ya, hati-hati dengan hidupmu loh. Kalau perempuan pakai alasan, wah maklum Pak lagi datang bulan. Kalau lagi datang bulan lu masuk kandang aja kalau lu marah-marah. Masuk kandang, diem di kandang, diem aja sendirian kalau marah-marah terus. Nggak bisa gitu dong. Kita menyerap Tuhan, berbagai situasi dan kondisi, lakukan kebenaran. Amin.
Ini yang Tuhan rindukan sebenarnya. Ayo dong kita menyerap dia. Menyerap dia. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13. 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui. Kita ketahui, kita menyadari terus Bahwa kita tetap berada kita ada di dalam dia, terus dan dia di dalam kita. dan dia di dalam kita. Jadi ada persatuan antara Allah dengan kita. Kita sadar, kita yakin. Kenapa? Terus? Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Kita menyatu dalam rohnya. Terus 13, terus ayat 16. Ayat 13 ya. Terus ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. 13 tadi, sorry. Udah tadi ya. Udah, sekarang 16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Kita kenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Terus Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Terus Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, terus ia tetap berada di dalam Allah dan ia Allah tetap dalam berada dia. di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saya tanya sama saudara, saya tanya jujur, nggak usah jawab, koreksi diri aja. Ada nggak satu orang aja yang menyakitimu sampai hari ini? Dan engkau masih simpen? Ada nggak? Kalau engkau masih simpen, berarti Allah di luar. Ngerti dah sih? Allah nggak mungkin menyatu dengan sakit hati. Ini satu ruang. Sakit hati itu kayak binatang buas. Sakit hati itu kayak binatang buas. Gimana caranya kalau saudara ada di ruangan ini, sementara ada harimau di ruangan ini? Ada macan di ruangan ini. Kalau ada macan di ruangan ini gimana? Saudara ngomong sama macan, lu keluar atau gue yang keluar? Macan nggak peduli, lu diterkam gitu aja. Saudara ngomong, nggak usah ngomong, saudara kabur aja pergi. Mau dia di dalam atau kita yang keluar, gitu aja. Tuhan nggak mungkin menyatu dengan saudara sementara saudara menyimpan sakit hati di dalam. Nggak mungkin. Waduh Pak, gimana Pak? Nggak mungkin. Mustahil. Jadi gimana? Beresin. Gak ada cara lain. Engkau mau kelihatan rohani seperrohani apapun. Sekali lagi. Engkau mau terlihat rohani serohani apapun. Lukamu akan tampak ketika engkau bersentuhan dengan orang yang ngelukainmu. Betul. Tarik nafas. Terus 17. Baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam Kasih Allah itu baru sempurna di dalam kita. Terus yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. saudara baru pede masuk di dalam hari penghakiman. Terus Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. kita pun ada di dalam dunia. Saya bilang sama saudara ya. Saudara tanya sama diri saudara, kenapa saya ada di dunia ini? Saudara pernah gak berdoa, kenapa Tuhan saya ada di dunia ini? Dan saya yakin Tuhan gak bakal ngomong, lu ada di dunia buat ngegretokin orang lain. Gak mungkin Tuhan ngomong gitu. Betul gak? Lu ada di dunia. Tuhan bilang, aku taruh Ignatius di dunia. Jebret. Tuhan taruh Ignatius di dunia. Supaya apa? Mempersiapkan diri dia
masuk di kekekalan. Ignatius dipilih Tuhan untuk mempersiapkan diri berjalan menuju kekekalan. Tadi pagi saya doa gini, Tuhan, banyak sekali kebutuhan Tuhan, banyak sekali keperluan. Tuhan bilang gini, jelas Tuhan bilang gini, semua akan kutambahkan. Oh, saya baru ngerti, ternyata kebutuhan kita itu tambahan. Ngerti nggak? Kebutuhan saya dan saudara. Saudara butuh apa sih? Itu tambahan. Tambahan itu berarti gak? Artinya kurang dibanding intinya. Oke? Saudara dapat minum free flow misalnya. Gelas pertama, saudara minum, wah asik banget. Aus saudara hilang. Nah saudara isi ulang, saudara mau isi ulang. Sebenarnya saudara sudah cukup. Nah itu tambahannya. Jadi kebutuhan saudara itu tambahannya. Yang kebenarannya itu pusatnya, intinya. Kebenaran itu pusat dan intinya. Kebutuhanmu itu tambahannya. Faham dah? Kebutuhanmu, bilang kebutuhan saya itu tambahan. Hidup saya itu intinya. Baca nggak renungan hari ini? Baca nggak? Baca ya? Masih baca atau dieja? Sampai sore baru selesai. Bacanya ngeja. Dibaca. Ya kan saya bilang gini. Saya kedatangan tamu. Saya bawa teko. Tekonya isinya teh manis. Saya panggil Ibu Wati, Ibu Esther, Lia, Ibu Yuli. Saya panggil Karen. Saya kasih gelas macam-macam. Begitu suruh pilih gelas ya, pasti kita pilih gelas yang paling bagus. Isinya sama, teh manis. Isinya sama, teh manis. Nah, banyak orang lebih memilih gelasnya daripada teh manisnya. Banyak orang lebih fokus pada kebutuhannya, bukan pada kebenarannya. Esensinya itu kebenaran. Kebenarannya apa? Aku hidup dari anugerah Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang ngejar kebutuhannya, tambahannya. Tambahan yang dikejar, bukan esensi kebenarannya. Itu bahaya, saudara. Oke, saudara harus menyerap Allah. Kalau saudara menyerap Allah, sifat dan karakter Allah ada di dalam saudara. Berikutnya di sini, kalau saudara menyerap Allah, saudara akan menyatu juga dengan firman Allah. Firman Allah, saudara pasti menyatu dengan firman. Satu hamba Tuhan pernah doain saya. Dia sampai bilang gini, aduh Pak Ferdi banyak banget disakitin orang. Waktu dia doain saya, dia bilang, Pak Ferdi banyak sekali disakitin orang. Saya ngelihat panah-panah itu menuju ke saya. Dan ada beberapa yang mengenai saya. Tapi, tiba-tiba panah itu keluar sendiri, tercabut sendiri, dan langsung sembuh sendiri. Dan Tuhan bilang, ada firman di dalam dia yang membuat dia self-healing. Masuk virus di dalam saudara. Dilawan sama apa? Sama antibodi saudara. Antibodinya itu firman gitu yang ada di dalam kita. Saudara masukin firman nggak? Kalau saudara nelen firman, itu jadi antibodi saudara. Supaya saudara melawan setiap panah iblis. Banyak orang sakit kenapa? Karena antibodinya lemah. Kenapa antibodinya lemah? Karena tidak ada firman di dalam dia. Gampang banget terluka, gampang banget sakit hati, dan harga dirinya itu luar biasa mahalnya. Amsal 30 ayat 5. Amsal 30 ayat 5.
Semua firman Allah adalah murni. Semua firman Allah itu murni. Terus? Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ia perisai, jadi perisai untuk orang yang berlindung kepadanya. Saudara punya perisai enggak? Gimana dengan firman? Kalau firman ada di dalam saudara, seharusnya saudara enggak pernah bisa terluka sama orang. Nggak bakal bisa terluka, sesakit apapun. Saya selalu bilang, saudara punya casing anti gores. Ya, sekarang lebih hebat pakai Gorilla Glass. Jadi hati saudara itu terbuat dari Gorilla Glass. Mau dibakar pakai api, mau digesek pakai silet, saudara nggak akan tergores. Kenapa? Karena ada firman di dalammu. Firman itu menjadi antibodi bagi otot kerohanianmu. Dan firman itu membuat kamu healing terus setiap hari. Healing terus setiap hari. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 11. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, Bahwa ia berada di dalam terang. Waduh, saya berada di dalam Tuhan, yaitu di dalam terang. Terus? tetapi ia membenci saudaranya, Dia benci satu orang aja. Satu orang aja. Aduh Pak, saya kalau ngelihat dia 4 rasanya. 4, 5, 6. 4 dah rasanya. Kalau saya ngelihat dia udah sebel roa. Udah nggak enak dah pokoknya. Hati kita udah nggak ngeklik. Sebenarnya apa? Terus? ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sebenarnya kalau saudara ada sebel satu orang aja, engkau masih di dalam gelap sampai sekarang. Sampai sekarang, sebel aja. Ada sebel gak? Ada sebel gak? Nggak ada yang berani jawab kan? Ada sebel gak? Ada benci gak? Sebel enggak Pak? Benci ya Pak? Oke, saya ngundang saudara, saya ngomong begini supaya apa? Supaya saudara belajar firman dan saudara mengalami self healing di dalam saudara. Ada antibodi untuk menangkal semua panah-panah iblis. Saudara punya pasukan kuat di dalam saudara untuk melawan setiap virus sakit hati. Amin. Terus 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Halo, kalau saudara ada benci orang, di dalammu ada penyesatan. Engkau harus mengampuni orang sesakit apapun itu. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi mengampuni itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu mutlak wajib dilakukan, bukan pilihan. Terus 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, terus Ia tidak tahu kemana ia pergi, nggak tahu, kirain masuk surga, terus karena kegelapan itu telah membutakan matanya. salah jalan deh. Hati-hati bos. Jalani hidup dengan benar. Kenapa? Karena kebenaran ada di dalam kita. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini sudah sering saya bagikan, tapi saya bagikan hari ini supaya benar-benar saudara mau mengampuni. Terus Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" berapa kali ya Tuhan aku harus ampuni saudaraku? Karena di hukum Taurat dibilang jika ada orang menyakitimu, balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Petrus hebat. Dia bilang gini, "Oh Tuhan,
berapa kali aku ngampunin saudaraku dalam satu hari? Dia bilang 7 kali ya Tuhan. 7 kali itu udah hebat. Karena Taurat bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke. Hebat. Petrus hebat. Terus lanjutkan, 22. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Saudara simak ya. 70 kali 7 berapa? 24 jam bagi 490 berapa? Bagi 490 berapa? Bingung kan? 3 menit. Jadi 3 menit sekali orang yang sama nyakitin saudara. Nah ini kalau hitung-hitungan 70 kali 7. Oke? Kalau 7 kali itu 3 jam. 3 jam sekian. Kalau 70 kali 7 itu 3 menit sekian. 3 menit sekali. Misalnya Pak Gani nyolek saya. 3 menit sekali dia colek saya. 3 menit sekali dia colek saya. Saya bilang, lu gak ada kerjaan ya? Jadi 3 menit sekali kita dilukai oleh orang yang sama. Tapi Tuhan nggak bilang 70 kali 7, tapi Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Ada kalinya di belakang yang artinya 3. Tanpa batas. Kalau kamu mau mengampuni saudaramu, kamu harus mengampuni tanpa batas. Kalau engkau kasih batas, kasih limit pengampunan, sementara engkau tidak pernah dilimit pengampunan. Engkau melimitkan pengampunanmu kepada orang lain, engkau akan mengalami limitation juga dalam pengampunan itu. Engkau datang ke Tuhan, Tuhan bilang, cukup pengampunanku bagimu. Waduh, bahaya luar biasa kalau sampai kayak gitu. 1, tanpa batas. 2, tanpa syarat. Gua mau ngampunin suami gua, asal suami gua mau berubah. Saya bilang, itu pengampunan bersyarat. Sementara Tuhan ngampuni kamu tanpa syarat. Roma bilang, dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita kudus. Oke? Ampuni orang lain tanpa batas. Nggak ada batasnya. Lu mau ngakitin gua, istilahnya 1 menit sekali setiap hari. 1 menit sekali, gua akan ampunin lu tanpa batas. Bodoh Pak, bukan bodoh. Itu orang paling cerdas. Kenapa? Karena dia memikirkan apa yang ada di balik kubur. Wah, lemah banget Pak, disakitin diam aja. Orang yang diam itu bukan lemah. Orang yang diam adalah orang yang menyimpan kekuatannya di dalam. Dan dia tahu kekuatan ini adalah kekuatan yang bisa merubah semua keadaan. Gampang? No, gak gampang. Ampuni tanpa batas. Kalau engkau masih membatas, saya bilang, bahaya hidupmu. Engkau mengampuni dengan syarat, bahaya hidupmu. 1 lagi, mengampuni tanpa sisa. Ini banyak nih, banyak perempuan, laki-laki suka begini. Contoh. Si A nyakitin kita, misalnya suami nyakitin. Begitu dia nyakitin lagi, berantem, kita ungkit yang berapa tahun di belakang. Dasar lu begini, lu pernah bikin ini ke gua, lu nyakitin gua terus, hidup gua jadi rusak, hidup gua susah karena lu. Saya bilang, hei, kamu mengampuni dengan sisa. Saya bilang,
Pengampunan yang berbatas, pengampunan yang bersyarat, dan pengampunan yang bersisa adalah pengampunan munafik kamuflase belaka. Mukanya tegang semua, saya lihat. Maaf ya, saya bilang ya, sekali lagi ya. Pengampunan yang berbatas, pengampunan yang bersyarat, dan pengampunan yang bersisa adalah pengampunan yang munafik dan kamuflase belaka. Tidak ada kebenaran di dalam sini. Dasar lo ya, dasar lu pernah nyakitin gue gini, dasar lu ini, semua diungkit, semua diungkit, semua diungkit. Suami-suami bilang, gue teraniaya. Sorry, maaf saya bilang, kalau kita masih melakukan ini, saya bilang, kita belum benar di hadapan Tuhan. Dia mau nyakitin kita lagi, dia mau nyakitin kita lagi, nyakitin lagi. Kalau engkau punya hati anti gores, engkau pasti akan terima dia terus sampai kapanpun. Sampai kapanpun kau akan terima. Tapi Pak, sakit banget Pak. Sakit banget. Tuhan tahu itu sakit. Makanya Tuhan kasih nama sakit hati. Kalau sakit hati tidak sakit, namanya baik hati. Karena sakit hati itu sakit, makanya Tuhan kasih nama sakit hati. Nah, tapi Tuhan gak mau saudara sakit. Tuhan mau saudara sehat, sembuh. Gimana caranya? You harus serahkan diri sama Tuhan. You harus nyatu dengan Tuhan. Dan you harus menyerap Tuhan. Baik itu firman-Nya, baik itu karakter dan sifatnya. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Saya cepet nih, saya lanjut nih. Kita masuk di hal yang berikutnya. Sakit hati yang berulang-ulang dan tidak kunjung dibereskan akan menjadi luka batin. Luka batin itu adalah sakit hati yang tidak pernah diselesaikan. Nah, konyolnya banyak orang sudah sampai ke tahap luka batin tapi tidak pernah menyelesaikannya. Sakit hati tidak pernah diselesaikan akan menjadi luka batin. Saya bilang sama saudara, luka batin sama seperti sakit hati itu nggak nampak sama sekali. Nggak nampak. Tapi bisa dirasa sama orang di sekitar kita. Bisa orang-orang di sekitar kita ngerasain luka batin kita. Benar, bisa. Sekali lagi saya bilang, saya bukan mau menyinggung siapapun di tempat ini. Dalam nama Yesus, tidak ada maksud sama sekali dan tidak ada rencana sama sekali. Tapi saya hanya bilang sama saudara, Tuhan mau saudara dan saya sembuh dari luka-luka batin ini. Karena luka batin ini, luka batin adalah luka masa lalu. Masa lalu, masa kini, masa depan. Luka batin tuh di sini. Ini nggak diselesaikan, sakit hati ini nggak diselesaikan, jadi luka batin. Masa lalu, rusaknya tuh di sini. Rusaknya itu masa kini sampai masa depan. Itu akan rusak semua hidup kita. Luka batin adalah pijakan kuasa gelap yang paling aman. Paling aman. Sorry, maaf. Enggak satu pun orang bisa ngerasain luka batinnya. Tapi orang di sekitarnya bisa ngerasain luka batin. Luka batin adalah luka masa lalu yang merusak
masa kini dan masa depan saudara lewat apa? Pengerusakan karakter Allah di dalam saudara. Gambar Allah atau wujud Allah di dalam kita rusak total. You mau kemas serapi apapun, saya bilang, you mau kemas serapi apapun, luka batin pasti akan tercium. Tuhan bilang apa? Nggak ada sampah, nggak ada satu sampah pun yang dibungkus rapi apapun yang tidak tercium baunya. Betul nggak sih? Saya bilang sama saudara, luka batin adalah pijakan kuasa gelap, dan dia membuat gagal pembentukan karakter Allah di dalam kita. Lihat di Galatia 4 ayat 16 sampai 19. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ya, Paulus mengalami ketika dia menyampaikan kebenaran, orang-orang frontal menolak kebenaran. Dia bilang menghakimi. Ini jelas Paulus ngalamin. Ketika saudara menyampaikan isi hati Tuhan atau kebenaran, pasti ada yang menolak. Pasti. Nggak mungkin nggak. Dan ketika saudara ditolak, diamin aja. Kenapa? Biar dia berurusan sama Tuhan. Paulus ngalamin lah, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Karena kebenaran yang disampaikan, orang nyerang kita. Terus lanjutkan 17. Galatia 4 ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu. Ojok-ojok kamu, jelek-jelekin orang lain. Ini yang saya bilang, nanti akan terjadi barisan Sakit hati. laskar. Kalau nggak diberesin, ini akan jadi barisan sakit hati. Terus? Tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. 18. Galatia 4 ayat 18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Iya. Kalau saudara mau tarik orang, tariklah dengan kebenaran. Kalau saudara tarik orang dengan kebusukan, engkau menarik orang itu dan menjadikan dia lebih jahat dari orang sebelumnya. Terus lanjutkan. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. 19. Ini kuncinya. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku Karena menderita sakit kamu, bersalin lagi. Aku jadi mules lagi. Aku nyesek lagi. Kenapa? Sampai rupa Kristus atau karakter Yesus ada di dalam kamu. Gua, istilahnya gini, Paulus mau ngomong, aduh gua ngerang banget. Gua ngerang banget. Kok rupa Kristus, karakter Yesus gak ada terus di dalam kamu? Kok kamu gak berubah-berubah? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kok kamu begini-gini terus? Yesus masuk ke dalam kita. Dia mau merubah hidup kita. Dia mau menjadikan kita berkarakter Dia. Tapi dengan keberadaan sakit hati dan luka batin, sakit hati yang tidak dibereskan menjadi luka batin, itu karakter Kristus di dalam saudara hilang, lenyap. Luka batin adalah sarana kuasa gelap untuk menyakiti orang lain di sekitar kita. Sekali lagi, luka batin adalah sarana kuasa gelap untuk menyakiti orang-orang di sekitar kita. Itu luka batin. Dan luka batin adalah pijakan kegelapan. Jadi begini ya, saudara
Misalnya saudara punya luka, luka terbuka, luka terbuka. Ini namanya sakit hati. Paham nggak? Saudara luka nih, luka terbuka. Saudara nggak beresin, bakteri masuk. Bakteri masuk, kegelapan masuk, roh jahat masuk, roh jahat masuk, didiam di dalam. Ini jadi luka batin. Saudara beresin, saudara sembuhin. Tapi saudara nggak usir roh jahat di balik luka batin ini. Tetap dia akan ngerusak saudara. Paham nggak sih? Luka batin itu nggak bisa diselesaikan hanya secara psikologis. Hanya secara psikologis, nggak bisa. Luka batin harus ditembak roh jahatnya, dipanggil keluar, baru terbongkar. Soalnya mungkin bingung, aduh gimana ya? Beberapa kali saya praktekin. Nggak bisa kebongkar. Susah. Tapi begitu dipanggil, hei roh jahat yang dibalik luka batin, keluar! Baru dia teriak, baru dia ngerang. Dan di situ sakitnya baru kerasa. Gampang Pak ngelayanin luka batin? Enggak gampang. Capeknya luar biasa. Mungkin dulu kita masuk di luka batin, masuk di alam bawah sadar, psikologis kita diberesin, tapi kalau karena roh jahat gak diusir, percuma, dia tetap rusak di dalam, tetap akan rusak di dalam. Oke, sampai sini ngerti gak? Bingung, mukanya bingung gak? Paham? Banyak luka batin yang belum diberesin. Akhirnya apa? Kita nggak berubah-berubah. Karakter kita begitu-gitu aja. Luka batin adalah sarana kegelapan untuk menyakiti orang di sekitar. Saya bilang sama saudara, luka batin itu seperti bom napalm. Bom napalm tahu nggak? Bom napalm. Jadi dilempar, bukan meledaknya di sini, tapi meledaknya menyebar. Dia nggak pernah meledak di satu tempat, tapi meledaknya, pengerusakannya lebih besar. Itu luka batin. Dia kayak bom napalm, menyebar. Saya bilang, luka batin bisa transfer gak? Saya tanya sama saudara, luka batin transfer gak? Transfer. Contohnya gimana? Gini. Misalnya, siapa ya? Pak Gani. Bagi dong. Pak Gani misalnya. Pak Gani ini dari kecil dipukulin terus sama papanya. Ya enggak, saya cuma contoh. Jangan nangis gitu. Dia dipukulin terus sama papanya. Begitu dia punya anak, dia berikhtiar. Gua gak akan pukulin anak. Bener, dia gak ngelakuin. Tapi dia keras sama orang di sekitarnya. Dia keras sama orang-orang lain di sekitarnya. Itu luka batin. Kadang gak langsung ke anak, tapi bisa mengalir ke orang-orang di sekitar. Saya nggak nyakitin anak saya, tapi saya nyakitin tetangga saya. Itu contoh luka batin. Makanya, mungkin saudara udah nonton luka batin seri 1 sampai 4. Tapi saya akan bicara tentang roh jahatnya. Hari ini saya lebih fokus pada roh jahatnya. Saya nggak terlalu fokus pada karakternya, tapi saya fokus pada roh jahatnya. Itu contoh. Contoh lagi. Misalnya, siapa ya? Ibu Esther misalnya. Ibu Esther ditolak sama orang tuanya. Misalnya, lu bukan anak gue. Lu anak siapa? Misalnya. Nah,
luka batin dia sebagai anak tertolak, dia bisa transferin ke anak-anaknya. Begitu dia punya anak, dia bilang, dasar lo, bukan anak mama, bukan anak gua. Itu transfer. Tanpa disadar, dia tanamin luka batinnya ke anaknya. Saudara misalnya, saudara minder. Saudara pernah ditolak, pernah diabaikan, saudara pernah diabaikan. Misalnya, si A pernah diabaikan. Gak dianggap, gak pernah dianggap. Begitu sekali dianggap, waduh, itu karakternya kelihatan. Dia jadi arogan, gak bisa sekali ditegur. Begitu ditegur, lu jangan gitu, marah. Mungkin gak marah langsung, tapi marahnya di belakang. Banyak orang begitu, dia gak marah langsung, gak marah langsung, tapi begitu balik dia marah. Banyak orang kayak gitu. Tapi sayangnya di sini tidak ada puji Tuhan. Sampai batuk, Pak. Itu luka batin tuh. Transfer. Kalau saudara transfer gak? Transfer. Bisa bayangin ya. Kalau saudara jadi seseorang di kantor, misalnya saudara berdiri di kantor, saudara harus ngadepin anak buah saudara atau orang-orang teman kantor saudara, orang luka batin. Saya bilang saudara harus ngadepin dengan sabar. Orang luka batin harus dibalut dengan kesabaran. Nggak bisa dengan yang lain. Nggak bisa, ini orang luka batin semua. Susah lo ngadepin orang luka batin, susah. Misalnya, saya ngadepin orang luka batin, saya ngambil keputusan, tak, langsung dibilang, otoriter. Gak bisa sama sekali. Kenapa? Itu orang luka batin, itu murni luka batin. Susah sekali ditegur. Susah banget ditegur. Ibu Wati misalnya, ada luka batin, saya tegur. Bu, tolong bu, jangan begini. Dia bilang, lu ngomong enak lu, gue yang ngadepin. Orang luka batin itu nggak ada ketertundukannya, sulit sekali nunduk. Sulit. Kenapa? Karena sudah ditunggangi oleh kegelapan. Yang masuk cuman roh pemberontakan. Sampai sini paham gak sih? Paham gak? Saya kalau mau ngasih contoh banyak sekali. Luka batin itu banyak sekali. Nggak selesai-selesai kita. Manusia terdiri atas, saya ulang ya. Manusia terdiri atas roh, jiwa, tubuh. Oke? Ini diselamatkan. Betul? Ini rusak. Jiwa kita masih rusak. Banyak orang diselamatkan jiwa. Enggak, jiwa kita masih rusak. Kita butuh namanya juru selamat. Kalau jiwamu sudah benar, berarti keinginanmu, keinginan Allah. Engkau nggak punya lagi keinginan dunia. Jiwa kita masih brengsek. Ini yang harus diberesin. Di sini ada pikiran. Pikiranmu udah benar belum? Pikiran kita udah benar belum? Belum. Di balik ini pikiran kita masih nggak benar. Pikiran kita masih nggak benar. Masih banyak hal-hal yang nggak beres di dalam sini, jiwa kita. Nah, di sini ada karakter. Membentuk satu karakter di jiwa ini. Oleh sebab itu, luka batin juga disebut robek jiwa. Sekali lagi, luka batin juga disebut robek jiwa. Amsal 27 ayat 9. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Penderitaan itu merobek jiwa. Sebenarnya luka batin itu penderitaan. Tapi banyak orang merasa aman-aman saja.
Luka batin itu robek jiwa. Luka batin itu tidak bisa dirasakan oleh diri sendiri. Tapi luka batin hanya bisa dirasakan oleh orang di sekitar. Kalau orang ada benci, misalnya saudara benci saya, saudara benci saya, saudara sakit hati sama saya, saudara nggak bereskan, saudara jadi luka batin sama saya. Begitu saudara luka batin sama saya, saudara akan ngelihat saya dengan sisi yang jelek saja. Saudara kan ngelihatnya jelek semua. Udah, si jelek datang lagi. Kita kan nggak akan ngelihat kebaikan dari orang. Sekali lagi, kita nggak pernah ngelihat kebaikan dari orang ketika kita nggak bereskan diri kita. Berbahaya luar biasa, bos. Luka batin itu dibawa kesadaran seseorang. Luka batin memang sulit disembuhkan, tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan nggak berarti nggak bisa. Dan jika sudah berakar, itu jadi karakter yang buruk. Kita ngobrol sama orang. Kerasa loh luka batin itu bisa kerasa. Bisa kerasa. Kita bersentuhan sama orang, bisa kerasa. Yesus itu bongkar orang Samaria, itu luka batin yang dibongkar. Perempuan Samaria, panggil suamimu. Dia bilang, aku gak punya suami. Tuhan bilang, iya lu punya 5. Itu luka batinnya, lu gak pernah bisa puas. Jadi gini, orang luka batin itu gak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Saya, misalnya, saya selalu dikecilkan walaupun saya tampak besar. Saya selalu dikecilin terus. Saya akan muncul dengan aktualisasi diri. Saya akan berusaha tampil perfect. Saya akan berusaha tidak boleh ada orang koreksi saya. Harga diri saya kuat. Itu luka batin. Beda ya. Kalau saudara mau koreksi saya silakan. Tapi kalau itu keputusan Tuhan, jangan bilang saya otoriter. Jangan pernah ngomong saya otoriter. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Paham gak sih? Paham gak? Bukan berarti saya luka batin, bukan. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu kadang bertentangan dengan apa kemauan kita. Waktu Tuhan bilang, retret. Saya bilang, lebih baik gue tidur. Tenang, gak pusing. Tapi begitu Tuhan bilang itu, waduh, ini ada daya tarik yang bekerja di dalam kita. Mau percaya, mau enggak, gitu aja. Berat ngelewatinnya. Kenapa? Karena kita ngelawan daging. Saudara perhatiin ya, Saul sakit hati atau luka batin? Sakit hati atau luka batin? Saul, pertamanya dia sakit hati sama Daud, betul gak? Sakit hati gak dibereskan, jadi luka batin. Dia muncul dengan aktualisasi diri. Perhatiin, dia muncul dengan aktualisasi diri. Dia gak mau dianggap jelek. Dia gak mau dikalahin sama Daud. Dia gak mau disingkirin. Dia takut tersingkir. Akhirnya begitu Filistin datang, musuh datang, dia ambil jabatan imam. Paham nggak sih di sini? Oke. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 7. 1 Samuel 28 ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel
sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Saul sudah menyingkirkan para peramal. Terus lanjutkan. 1 Samuel 28 ayat 4. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Terus Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Terus 5. 1 Samuel 28 ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin Ketika itu, dia melihat tentara Filistin, apa yang dia bikin? maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Terus 6. 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Terus 7. 1 Samuel 28 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk padanya. Tadi kan dia sudah usir semua pemanggil arwah. Karena dia takut kehilangan jabatan raja, dia takut jabatan rajanya diambil sama Daud, dia pakai segala cara, tujuannya hanya satu, mempertahankan jabatannya. Ngerti dah? Ini ciri luka batin. Orang yang mempertahankan jabatannya, harga dirinya, kepentingannya, itu luka batin. Terus, ya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Iya, di Endor. Di akhir tersesat di Endor. Dia tersesat di Endor. Kenapa? Karena dia berusaha memanggil arwah-arwah. Tujuannya apa? Takut kehilangan jabatan. 1 Samuel 13 ayat 5. 1 Samuel 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Terus, lanjut. 1 Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang tersedak, maka larilah tersedak lain, tersedak lain amat terdesak. telan. Oke, Dedi. Terus lanjut, Dedi. Together we strong. Terus. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Iya, semua orang sembunyi. Terus lanjutan 7. 1 Samuel 13 ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Iya. Terus ayat 8. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak. Udah pada lari dia. semua, yang ada sisanya lari juga. Terus 9. 1 Samuel 13 ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Kenapa dia nggak boleh? Kenapa dia nggak boleh? Karena dia tentara, bukan imam. Tentara tangannya berdarah. Tangannya berdarah. Saya bilang, orang yang tangannya berdarah, menyimpan pahit hati, sakit hati, jangan pernah ambil perjamuan. Jangan stres gitu. Makanya saya ngajak saudara, yuk kita punya hati yang tulus untuk mengampuni.
Sakit Pak, nggak apa-apa, yang penting kita mengampuni aja. Makanya di situ dibilang, Saul itu bukan imam, Saul itu tentara. Tangannya penuh darah, dia nggak bisa mempersembahkan korban. Harus imam yang mempersembahkan korban, karena imam tangannya tidak berdarah. Orang yang kepahitan, simak baik-baik. Orang yang kepahitan, fungsi imamatnya hilang. Pak, nakutin Pak. Betul, ini kenyataan. Fungsi imamatnya akan hilang. Gak boleh pahit hati. Gak boleh nyimpen. Sakit, gak apa-apa. Yang penting kita gak sakit. Kita mau berdamai dan kita mau membereskan semuanya. Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Terus 11. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Wih, luar biasa loh. Saul melakukan ini kira-kira kenapa? Karena dia takut. Bukan hanya takut, tapi di awal dia sudah bilang, sampai jabatan raja akan turun ke tangan Daud. Paham gak? Paham gak? Intinya satu, dia takut kehilangan jabatannya. Orang luka batin itu akan takut terus kehilangan pegangannya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak berpegang pada Tuhan. Dia berpegang pada dirinya sendiri. Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Sekarang lihat 1 Samuel 18 ayat 28 sampai 29. Maaf ya, saya bilang dulu ini sudah 1 jam lebih. Saya rencananya memang tadinya kalau Tuhan berkenan minggu depan saya tidak akan bicara tentang bagaimana kegelapan bekerja dulu. Saya akan selipin khotbah lain, tapi saya tidak tahu rencana Tuhan apa. Tapi kalau Tuhan mau saya terus ngajarin saudara tentang luka batin, sakit hati, kepahitan, ayo sama-sama kita belajar. Saya nggak tahu sampai di mana. Terus lanjutkan. 1 Samuel 18 ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Tuhan telah menyertai Daud dan terus? Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. 29. 1 Samuel 18 ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Makin takut Saul kepada Daud. Kenapa? Karena luka batinnya. Dia takut kehilangan pegangannya. Dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Paham gak sampai sini? Ini luka batin loh. Saudara kalau perhatikan kisah Saul, Saul itu benci, roh jahat masuk ke dalam dia, betul gak? Dia tombak Daud, dia benci yang berterus, tapi dia juga takut kehilangan jabatannya. Akhirnya, apapun dia akan lakukan demi keberhasilannya. Sampai sini paham dah? Paham? Saya ngarep saudara ngerti nih sampai sini. Kalau kita punya ketakutan berlebih akan diambil sesuatu dari kita, saya bilang berarti you belum berpegangan sama Tuhan.
Kalau you kecewa sesuatu terambil daripadamu, itu you belum berpegangan sama Tuhan. Dan luka batin itu terlihat, menganga, terlihat ketika sesuatu terambil dari kita. Ngerti nggak? Ya. Saudara tahu, saya senang sekali yang namanya motor gede. Saya waktu mau pacaran sama Karen, saya pilihan. Saya waktu itu masih kantoran. Saya mau beli motor gede, saya udah coba FZR 1000 cc Yamaha. 1000 cc Yamaha. Saya kepengen banget punya motor gede. Begitu saya nembak Karen, dor. Di luar dugaan, dia terima. Saya nggak jadi ambil motor gede. Saya ambil mobil. Saya langsung beli mobil. Angan-angan saya untuk dapat motor gede saya buang. Saya singkirin. Saya masuk di pelayanan, mobil itu dipakai untuk pelayanan. Mobil dipakai untuk pelayanan, terus dipakai pelayanan, sampai akhirnya Tuhan ganti beberapa mobil. Sampai sini saya cerita dulu ya. Satu hari ada seorang ibu bilang, saya disuruh Tuhan kasih motornya ke saya. Apa? Lightning Buell S1 1200 cc. Saya bilang, yang bener. Yang bener. Betul loh, itu motor cuman ada 11 di dunia. Cuman ada 4 di Asia dan 2 di Indonesia. Salah satunya di rumah saya waktu itu. Wah, saya seneng banget pakai. Beratnya luar biasa. Jatuh berapa kali. Tapi saya senang, saya pakai terus. Kalau pakai motor itu, kepala saya begini. Kalau pakai Honda Beat, kepala saya gini. Sekarang saya kembali ke Honda Beat. 100 cc, gak apa-apa. Yang penting bisa jalan, asal jangan suruh nanjak. Turun kita. Suruh nanjak, turun kita. Saya pakai 2 tahun. 2 tahun saya pakai. Waduh, saya seneng banget di motor. Saya bagusin ini. Waduh. Satu kali Tuhan bilang gini, jual nak, aku butuh. Nangis saya. Gak mau. Jual. Saya bilang, bukan suara Tuhan. Bukan suara Tuhan. Tapi benar, itu harus bayar. Tuhan bilang jual itu. Saya bilang, saya jual mobil aja. Mobil nggak bisa pakai buat pelayanan. Mobil bisa dipakai buat pelayanan. Motor gede cuman berdua katanya. Itu pun Karen nggak mau naik, katanya getarannya besar. Mulai turun gini-gini. Waduh, begitu dijual, sakit lu kerasa di sini, sakit di sini. Waduh, sakit banget. Nah itu kalau nggak dibereskan jadi luka batin. Kalau luka batin nggak dibereskan, saya ngelihat orang pakai motor gede, saya bisa ludahin. Bener, itu kasarnya begitu. Kenapa? Karena saya luka. Saya doa, Tuhan bilang serahin ke aku. Serahin, Tuhan, serahin. Begitu sudah serahin, motor ini diambil sama orang yang beli. Begitu motor diambil, saya nangis, istri saya yang nangis. Dia nangis, kenapa? Itu kesayangan lu. Iya. Saya tahu itu, saya senang banget, tapi semua harus dilepas. Saudara tahu, saya senang kamera.
Berapa kali Tuhan kasih saya kamera? Umurnya cuma 1 tahun, saya lepas semua. Seakan-akan sampai Pak Roy bilang, lu tuh memang ya, apa yang lu punya, pasti Tuhan suruh ambil kasih lagi. Apa yang lu punya, lu harus kasih. Saya bilang, iya, supaya gue gak milikin apa-apa di bumi. Supaya hati saya cuma ada sama Tuhan. Kalau luka ini gak diberesin, misalnya saudara kehilangan seseorang, orang yang paling saudara sayang, saudara kehilangan, misalnya pacar deh, kalau itu gak diberesin, saudara akan jadi luka batin. Kalau itu jadi luka batin, misalnya saudara sayang banget nih sama si A, nih saudara gak beresin, si A nih lari ke cewek lain, ini udah diberesin luka batinnya. Begitu orang lain masuk dalam hidup saudara, saudara bilang, wah gak kayak Pak Gani. Masuk lagi, wah gak kayak Pak Gani. Saudara kan bandingin terus orang lain dengan Pak Gani. Kenapa? Karena di mata saudara dia yang terbaik, padahal Tuhan mau kasih yang lebih baik. Tolak, itu luka batin. Roh jahat membuat saudara tidak mendapatkan apa yang dari Tuhan. Kadangkala untuk mengalihkan perhatian saudara ke Tuhan, mainan saudara hari ini harus diambil. Ngalihin perhatian anak gimana? Kalau dia lagi main, ambil mainannya. Supaya apa? Supaya dia perhatiin ke kita. Nah, itu cara Tuhan. Apa yang kamu suka, kadangkala harus diserahin ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu hanya suka Dia. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Kalau saudara nggak serahin, itu jadi masalah luar biasa. Dan kalau roh jahat sudah main di situ, itu jadi mengasihani diri sendiri. Saudara akan merasa terpuruk, saudara akan merasa kehilangan luar biasa. Beresin, serahin luka batinnya. Saya percaya Tuhan lagi bekerja dalam hidup saudara, supaya benar-benar saudara menjadi manusia yang ideal di hadapan Tuhan. Karakter saudara, karakter Yesus. Hidup saudara, hidup bagi Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.